Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dani Reniati Kuslia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata saya yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbentuk budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur. Yang pertama yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Lini masa, yaitu ada 5. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan guru. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Dan yang kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan. Dukungan yang saya dapatkan yaitu dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, serta perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, post-it, spidol warna-warni. Penyebaran pemahaman dengan rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pada kepala seluruh majelis yang terhormat pada guru pendidikan pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat budaya kita dapat berkumpul di luar ini dan pada hari ini saya menjadi pembicara menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembicaraan. Kedua, menyanyikan lagu dari saya. Yang ketiga, sambutan perlawanan tidak berhenti. Yang ketiga, perwakilan cerita perwakilan senior. Keempat, presentasi cerita sesi penjawab bicara penutup. Langsung kita mulai sesi pertama. Kita buka dengan bacaan semalam lalu yang berada di sana dan dengan mengambil barang yang serta bacaan semalam kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu dengan cara kita lanjutkan
Yang berikutnya, selanjutnya untuk kepala sekolah SD yang cuma satu, kita akan partisipasi tidak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan SD Negeri 1, dan yang terkhusus pada hari ini beliau Ibu Danik TNI Angkri Kuslia SPD sebagai calon guru berat angkatan 9 Kabupaten Pati tahun 2023 yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah di SD Negeri Multiarjo 1 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Marilah kita untuk senantiasa tetap memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa, karena pada hari ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita dalam kegiatan diseminasi nanti mendapatkan petunjuk berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan kita pada hari ini nanti akan mendapatkan sebuah kegiatan yang sangat bermakna, terutama bagi kita komunitas belajar SD Negeri Multiarjo 1. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya beserta diseminasi budaya positif SD Negeri Multiarjo 1, karena atas undangan kami Bapak Ibu bisa hadir, dan mudah-mudahan acara pada hari ini nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga bermakna. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tidak lupa kami sampaikan kepada Ibu Danik Daniati Kuslia SPD yang pada hari ini pula beliau sebagai narasumber dalam rangka memenuhi aksi nyata untuk modul keempat, Bu ya. Modul 1.4 maksud kami, sehingga ini menjadi bagian yang mungkin menjadi contoh bagi kita semua, dan di dalam rangka meningkatkan pendidikan memang dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya nanti diawali dari perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi dan tindak lanjut, termasuk refleksi, dan selanjutnya juga penyampaian diseminasi sebagai bentuk upaya untuk menularkan apa yang diketahui oleh seseorang dari hasil belajar atau tingkatnya kepada kita semua, khususnya komunitas belajar SD Multiarjo 1. Mudah-mudahan kegiatan ini pula juga menjadi inspirasi untuk kita bisa memajukan pendidikan tepatnya di SD kita Multiarjo 1. Untuk itu pada kesempatan ini pula nanti kegiatan ini kita laksanakan dan sebagai upaya percontohan pula terhadap aktivitas komunitas belajar untuk SD Multiarjo 1, termasuk dalam rangka kegiatan diseminasi pada materi lainnya dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Dan itu yang kami sampaikan sedikit, biar nanti Ibu Dani selaku narasumber ataupun penyaji materi atau pemapar materi bisa menyampaikan materi dengan gamblang, dengan lengkap, sehingga menjadi inspirasi dan juga tambahan ilmu bagi kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Untuk itu nanti pada kesempatan mungkin setelah dari perwakilan guru senior SD Multiarjo 1 memberikan sedikit
arahan dan juga apa yang bisa disampaikan terhadap beliau Budani dan juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin kegiatan ini nanti sekaligus kami nyatakan dibuka setelah beliau Bapak Yusmanto nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat kepada komunitas belajar SD kita yang disponsori oleh para rekan-rekan guru pelaksana kurikulum Merdeka, juga nanti diikuti dengan Bapak Ibu guru juga kurikulum 13 yang kemungkinan nanti di tahun 2024-2025 kita akan laksanakan kurikulum Merdeka secara keseluruhan dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu selanjutnya kepada kami Islam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa yang memang rekan-rekan dulu yang hari ini yang berhubungan spesial Budani dan di Rusia ini yang hari ini mendapat porsi sebagai calon putra yang akan memberikan destinasi budaya presiden seluruh kapal yang sangat membahagiakan bagi semuanya. Bahwasanya pada hari ini rekan kita juga rekan di Bisnis PT akan membawakan diseminasi budaya positif kepada kita semua sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 di Kabupaten Bantul ini. Kami sebenarnya dulu khususnya saat pribadi sebagai beliau tertua mendukung sepenuhnya dan bangga sekali dan siap untuk membantu semampu kami untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggungan guru dan pendamping. Dan kami tentunya guru yang tua ini yang sudah ditelan berbagai macam dan ditelan dengan masa-masa itu ya, olah TKP, olah teknologi, olah informasi dan olah aplikasi, tapi kami tetap semangat untuk memberikan dukungan bagi guru-guru muda untuk aktif dan giat melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Ibu dari Renati BSDA PT ini. Dan saya pribadi dan mewakili semua guru berharap akan di tahun-tahun berikutnya muncul calon guru penggerak yang baru yang nanti akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh guru dari Renati PT ini. Kami orang yang tertua hanya bisa mendukung dari belakang hanya apa yang dikatakan oleh pendahulu kita untuk muri Anggrayani. Bukan berarti kami tidak bisa apa-apa atau tidak mau, tetapi hanya untuk muri Anggrayani untuk memberikan dukungan penuh kepada kita agar selalu semangat dan selalu giat untuk menjadi calon guru penggerak di tahun-tahun berikutnya yang telah dimonitori dan disponsori oleh guru dari Renati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu
Dengan presentasi yang akan disampaikan oleh guru dari Peneliti Bis di masa kini Pangeran dan Tercinta. Bapak Ibu yang berhormati, untuk kegiatan informasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Datin Zainal Industrian SPJ akan kami nyatakan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami sampaikan juga untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pada siang ini saya akan menyampaikan informasi budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum masuk kepada materi, saya akan mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semua. Mari kita belajar bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Bukit 71. Di sini tidak ada yang lebih hebat, kita semua sama. Saya juga masih dalam belajar, yaitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu ada sebuah video yang nantinya akan Bapak Ibu tonton atau lihat sebelum masuk ke karya-karya selanjutnya. Dan sebuah video bisa dilihat terlebih dahulu ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajaran ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Dari mudinya kan? Sekarang jelaskan kepada kita semua di sini kenapa pusat terlambat dan malah kemarin tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Tidak apa? Kayla. Teman-teman, saya kalau sudah belajar. Hari pertama kita terlambat karena waktu berjalan. Terus sekarang kita rumah sakit sebelum ke sekolah.
Ya, terima kasih kepada semua. Itu tadi sebuah video yang sudah kita bangun bersama. Ya, saya mau minta tanggapan dari Ibu itu nanti kelihatannya memang saya berikan enggak? Saya kan sudah tidak punya orang tua, saya sendiri tidak punya anak buru. Saya merasa nantinya besok saya sudah tua. Kenapa melihat orang perempuan dengan orang tua kan berarti seperti itu. Kalau anak-anak kecil, makanya saya berdiri dengan itu. Awal kan di mana yang berartinya anak perempuan itu pada orang tua. Dia lebih mementingkan orang tua daripada dirinya sendiri. Ya, terima kasih. terima kasih untuk ini. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya mungkin mengenai video yang sudah ditonton tadi. Mungkin kalau ada enggak, kalau enggak ada pernah yang ramai. Terima kasih waktunya. Kita semua mungkin melihat video itu semua terharu. Orang tersebut mencerminkan itu cintanya dengan janji mungkin dengan orang tua yang menginginkan dia menjadi insinyur, sehingga berangkat sekolah meskipun terlambat dia lakukan juga, meskipun banyak kalau bahasa sekarang membuli, melemparin, tapi dia tidak ambil pusing, dia tetap berangkat sekolah. Ini yang perlu diteladani, yang semangat untuk belajar menuntut ilmu meskipun kondisinya seperti apapun. Pahit mungkin ya dirasakan, kita semua bisa merasakan. Hebat untuk anak ini, semoga contoh ini menjadi teladan untuk kita semuanya, terutama Bapak Ibu Guru. Dari contoh sikap ini kita bisa mengambil sikap, kalau anak lambat kita mesti hati-hati, jangan sampai menemukan tindakan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Sumarni dan Bu Dian. Betul sekali Bapak Ibu. Dapat kita ambil pelajaran dari video itu bahwa kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak, tidak boleh langsung kita semena-mena. Kita bisa tanya dulu alasan anak itu kenapa bisa terlambat. Nah, mungkin kalau hanya satu kali bangun kesiangan bisa, tapi kalau beberapa kali, 1, 2, atau 3, kita sebagai guru harus dekat dengan anak, bisa menanyakan anak itu kenapa bisa terlambat gitu. Ya, dan untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Pilihannya hanya setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif baca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, pemberian penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, begini Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju itu kalau hukumannya memang mendidik positif untuk anak, ya. Kalau pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan kedisiplinan. Setuju, betul, karena itu memang hukumannya positif. Kemudian pemberian penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positif memang anak bisa menjadi motivasi anak, ya, tapi kalau untuk sisi negatifnya nanti anak bisa tergantungan. Oh, nanti kalau saya tidak kalau saya dapat nilai bagus, saya pasti akan mendapatkan juga.
Konsep utama budaya positif itu ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol institusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh pendidikan institusi. Paradigma perubahan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan di tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dimensi profil belajar Pancasila ada berapa yaitu? 6, yaitu ada apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima efektif, yang keenam sudah bisa punya Bapak Ibu? Kita bisa menyanyikan lagu profil belajar Pancasila secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan pemuda merdeka syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin itu ada disiplin motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh bantuan orang lain, misalkan teman atau mungkin orang tua, atau juga bisa bapak ibu yang ada di sekolah. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin, nanti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Dikatakan disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai dan kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi itu tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang
yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contohnya kita membutuhkan apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bisa tidak manusia itu hidup tanpa adanya makanan? Pakaian, apakah manusia juga butuh pakaian? Tempat tinggal, kalau kita punya makanan, punya pakaian, tapi kalau tidak punya tempat tinggal bagaimana? Kemudian keamanan dan kesehatan. Jadi semua ini saling melengkapi, Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu ada rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi dengan orang lain, jadi bagian kelompok dan kerjasama dengan. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu apa saja, itu keinginan untuk dianggap. Kita sebagai manusia itu juga butuh dianggap, tidak disepelekan ya. Jangan mentang-mentang punya makan yang tinggi atau kita menyepelekan orang yang tidak punya. Tidak boleh. Semua di mata Tuhan itu sama. Kemudian memimpin itu jiwa kita untuk memimpin tidak hanya memimpin langsung jadi nanti jadi kepala sekolah, tidak ya. Memimpin itu bisa memimpin ya dua kelas juga bisa. Prestasi kita dapat meningkatkan kualitas kita. Misalkan di sekolah saya mendapatkan nilai yang bagus supaya bisa naik kelas. Kemudian diakui, kita juga butuh diakui, tidak hanya ini tidak dianggap. Misalkan kita sekolah ya, anak sekolah misalkan siswa sekolah itu juga butuh diakui. Contohnya dia masuk berhobi, jadi dia diakui bahwa anak itu sudah memang menyatakan SD kemudian aku. Kemudian didengar, jadi anak itu tidak hanya kita yang didengarkan, tapi anak itu pasti juga punya keinginan untuk didengarkan juga. Mungkin anak itu punya keluh kesah, mungkin punya masalah. Kita tuh juga harus bisa menjadi teman untuk anak didik kita. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan hidupnya. Yang kelima ada kesenangan. Kesenangan untuk anak itu ada apa saja? Main, apalagi untuk anak SD. Anak SD itu masih suka bermain. Kemudian kita berhubungan dengan temannya, misalkan di kelas kok, kita ya sebagai guru misalkan, senang berbicara lah. Namanya anak-anak, biasanya anak-anak itu emang bermain. Kemudian antusiasme ya, antusias anak itu tertawa, ya itu memang anak-anak ya, kita bukan butuh tertawa, berarti hati kita memang senang. Kita mungkin tidak ada sebab apa-apa atau kita lagi sedih, tapi kita bisa. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak ada rencana, tiba-tiba. Tidak mungkin kita sebagai guru akan, besok saya mau menghukum besok saya mau menghukum. Itu kan sifatnya tiba-tiba. Ada kejadian yang tiba-tiba, kita tiba-tiba menghukum. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan murid, tapi dia tidak akan tahu. Itu pasti aku akan dihukum dari tidak mungkin. Jadi sama-sama tidak tahu. Kemudian sifatnya bagaimana, Bapak Ibu? Sifatnya hukuman itu bagaimana? Satu, ya. Berarti tidak mungkin jadi manusia. Jika anak itu salah, misalkan Aldi itu saat upacara sendiri memakai sepatu putih katakan. Nah, kita sebagai misalkan sebenarnya ya menghukum dia, ya jadi anak itu kan dia tidak bisa membela, dia takut.
Kemudian yang keempat itu hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman itu berupa fisik atau psikis anak. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya disepakati atau berencana. Misalkan saat saya membuat kelas, nanti akan diberikan di terakhir. Yang selanjutnya yang kedua, ini tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun tidak dihukum, tapi hanya konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan itu juga bisa membuat mulut menjadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, kita dulu selalu memanggil itu maksudnya apa? Maksudnya apa Bapak Ibu? Dia mengawasi tingkah laku anak. Jadi anak itu tidak bebas. Kayak misalkan kan ada di sekolah ada kata kita ya, oh nanti aku tidak boleh ini, tidak boleh ini, misalkan. Nah, anak itu jadi tidak bebas, takut nanti kalau dihukum. Kemudian konstitusi, yaitu proses penelitian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan konstitusi. Ini ada contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menilai ini masuknya pada hukuman atau konsekuensi. Satu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu tadi terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dan kita tahu dulu konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi ya, kita tahu dulu jawabannya. Lanjut yang kedua, kami mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, tulis diminta untuk senam 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah diberikannya. Konsekuensi, ya. Membersihkan kebukaan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, Bapak Ibu, mana konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian selanjutnya Remy mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk berjalan ke yoga. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau hukuman itu, berarti dia telah melakukan kesalahan dan dihukum atas kesalahannya. Cuman kalau konsekuensi dia tahu, oh ini saya sudah melakukan kesalahan karena melupakan botol minum di buku temannya, saya akan diganti. Itu tidak punya. Jadi dia sadar akan kesalahan dia, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, dia itu memang dihukum atas kesalahan dia. Karena itu bukan disuruh gurunya. Bukan kita di sini. Bukan berarti ya. Saya udah air itu mana kan? Itu mana? Coba ambil dulu lah. Jadi kita harus dilakukan di sekolah, yaitu sebagai guru, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kita bisa lihat video ini terlebih dahulu. Sini kamu.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa mungkin kamu tidak terlambat? Malah perkalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu dia ketemu bapak kepala sekolah. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Karena cepat berkelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara mengenai warga pendidikan. Dan Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya ulang-ulangkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalakan orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan
Selamat Ibu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Tidak, kenapa Pak? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya memilih jawaban yang ketiga karena memposisikan siswa itu siswa, jadi tidak ada ketakutan. Jadi siswa itu namanya kalau dia sesama teman, kita menganggap teman harus ada. Siswa itu nanti dia akan tidak ada mimik ketakutan dan keseharian, jadi bisa memperbaiki apa yang jadi konsekuensi dari keterlambatan. Untuk tangan untuk mungkin posisi yang sudah dilakukan saat ini seperti apa? Ya, karena sih jadi kalau menurut saya itu memang tidak sama seperti Pak Andi. Karena di sini kan tujuannya menciptakan hubungan dengan siswa, di mana siswa dari rumah itu mereka sudah menerapkan berpikir positif. Nanti saya di sekolah, misal anak terlambat, kalau sudah membayangkan aku terlambat, di sini aku ini kelas, anak akan ketakutan di rumah. Nah, rasa ketakutan itu yang membuat anak akan membuat seharian di sekolah dia sudah very positif. Nah, jadi sini saya menciptakan mungkin anak terlambat ditanya dulu, kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Bangun jam berapa kok kesiangan? Lo nggak dibangunkan ayah apa ibu? Nah, anak kan cerita sendiri. Tapi di sini kan menciptakan suasana bertemannya dulu dengan anak. Jadi tidak langsung ngejudge anak terus kenapa terlambat? Tahu masuk jam berapa nggak? Nah, itu kan berarti menciptakan suasana takut ketakutan enggak. Terima kasih untuk ini tepuk tangannya untuk di sini ada 5 posisi yang paling baik untuk kita lakukan adalah yang kelima, yaitu apa? Posisi manajer. Jadi itu bisa mewakili semuanya. Kita bisa jadi penghubung, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat juga untuk anak didik kita. Nah, jadi kita itu tidak hanya sebagai teman, tapi kita juga bisa menanyakan anak tadi untuk alasannya kenapa dia tidak masuk, kalau misalkan anak itu terlambat. Tapi kita juga bisa sebagai penghukum. Penghukum di sini maksudnya bukan penghukum yang menakutkan anak saja, tetapi mungkin penghukum itu dengan bahasa yang lebih positif lagi ya, bahasa yang positif lagi seperti yang sudah ada di video tadi yang kelima. Nah, ini tadi contoh kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah. Sebagai penghukum, nah itu kata-katanya ada patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan kelas. Nah itu menghukum anak itu tadi. Berarti kita tidak kasih kesempatan anak untuk menjelaskan bagaimana dia bisa terlambat ke sekolah. Yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu berapa kali ibu harus memberi kamu tahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, jadi kan anak bisa merasa bersalah. Wah ini dari kecewa dengan aku, berarti aku salah. Kalau sebagai teman, ayolah kita Kalau sebagai teman, itu kita bisa
menjadi teman lebih dekat dengan anak. Allah kita tertib buat ibu bangga. Nah, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita sebagai teman tuh. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau kamu sudah mengambil apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita itu sudah tahu, anak itu dikasih tahu, oh kamu itu sudah melakukan kesalahan. Konsekuensinya apa kalau kamu itu salah? Kemudian posisi yang kelima yaitu posisi manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu ke anak, apa kesalahan anak itu. Kemudian kita juga tanya bagaimana atau apa yang akan dilakukan anak itu atas kesalahan dia. Jadi kita kasih kesempatan untuk anak untuk menjelaskan tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Di sini ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Sudah membuat belum Bapak Ibu? Belum. Kalau belum mungkin nanti bisa setelah ini bisa dibuat ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apa beda keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Aku coba. Menurut saya kalau peraturan itu memang aturan yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Kalau keyakinan timbul dari hati masing-masing yang diyakini dan dilaksanakan seperti itu. Mungkin ada nambah lagi Juani mungkin. Ya, Juani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan kelas saya sudah coba keyakinan kelas dan perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas menurut saya. Kalau peraturan kelas memang sudah ada dibuat dan nanti tinggal disampaikan kepada siswanya seperti ini. Oh, peraturan kelas ini seperti ini yang harus dipatuhi. Tetapi untuk keyakinan kelas itu ada diskusi sama-sama dengan siswa. Sebenarnya kelas ini ada keyakinan apa saja ya? Setiap anak berpendapat. Nanti setelah berpendapat semuanya kita ambil kesimpulan yang harus diyakini kelas ini adalah poin ini. Dan itu sudah disetujui oleh semua siswa dan gurunya. Seperti itu. Ya, jawabannya mantap sekali ya. Kalau peraturan itu memang sekolah yang membuat, jadi anak itu tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas, nah yang membuat itu memang yang ada di kelas itu tadi, baik wali kelas dan anak-anak yang ada di kelas, kesepakatan dengan anak-anak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya, supaya tidak celaka. Misalkan kalau kecelakaan kepalanya tidak pecah. Nah, itu masuknya keyakinan atau peraturan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa kita memakai masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Waktu pandemi dulu itu kan memang diwajibkan ya Bapak Ibu, diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum makan, kemudian untuk memakai masker, apalagi yang kondisinya mungkin lagi tidak fit. Pembentukan keyakinan kelas, nah, itu ada 6, lebih abstrak dari peraturan, berarti lebih nyata ya, lebih jelas. Tentunya pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja, tapi mudah diingat untuk anak-anak. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas. Yang keenam sesuai semua lantai kelas dilibatkan saat membuat. Jadi mungkin keyakinan kelas saya dengan Bu Ani itu bisa beda. Kenapa? Kita melihat kondisi di dalam kelas itu tadi dan kesepakatan dengan kelas.
Akan tertulis biasanya. Nanti bisa di dan secara tertulis dari karena juga ya. Penting institusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya yang ingin dia untuk mencapai tujuan atas masalah yang sudah dilakukan tadi. Di sini ada sedikit institusi, ada 3 yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya kita menjelaskan ke anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanya untuk ke anaknya tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kuasa apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi anak itu kita tanya dan anak itu tahu atas kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Selanjutnya langkah-langkah institusi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Nah, ditanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukan itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Di dalam kelas tadi sudah ada keyakinan. Misalkan anak itu tadi membentak temannya. Dalam keyakinan kelas kan harus menghormati teman. Jadi anak ditanya keyakinan apa yang sudah kamu lakukan itu tadi. Anak bisa menjelaskan. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, kan? Kemudian seperti apa kelas ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Sampai Bapak Ibu. Jadi mana Pak? Nonton Pak. Ya. Ya ada di sini. Dan menurut refleksi ya, refleksi. Karena itu terakhir kita. Betul. Oh, nyanyi nambah ya. Besok kita sedikit dulu supaya tidak dibuka. Panang ya. kamu isi. Ya, Bapak Ibu bisa ngomong ya.
menjelaskan apa yang diperoleh dari ini. Itu refleksi yang saya dapatkan di kesempatan kali ini, bahwa saya harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari murid sebelum saya memberi sanksi ataupun memberi hukuman atau menjelaskan tentang bagaimana sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh murid. Untuk yang dan terima kasih. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Monggo biaya mungkin. Saya merasa bersalah. Perasaan saat mengikuti sesi ini, saya merasa senang, saya merasa bertambah ilmu untuk bisa memperbaiki diri dalam mengajar putra-putri kita, didik kita supaya lebih maju, lebih berkreatif, lebih semangat. Terima kasih. Jadi anak dari jawabannya. Mungkin untuk Bu Rina, silakan bagaimana perasaannya? Terima kasih atas materi kepada saya. Untuk refleksi yang kedua, hampir sama seperti dia itu, merasa bahagia bersama-sama berkumpul di ruang ini dengan acara khususnya acaranya Budani diseminasi. Untuk hal yang disampaikan sama-sama bermanfaat bagi kita sebagai guru, bagaimana kita menangani anak ketika anak berkelantar. Kita tidak harus langsung marah atau langsung beri hukuman. Berikanlah dia kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa dia sampai berlambat. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi pada siang ini? Maksudnya peran Among itu sebagai pembuku atau sebagai apa? Yang dulunya sebelum mengikuti diseminasi ini sebagai apa? Biusi mungkin Bu. Oke, biusi siap Bu. Tadi ngomong, Bapak sesuai nuraninya. Yang sedang dilakukan pun selama ini tuh sebagai apa? Sebelum mengikuti diseminasi pada siang ini, sebelum tahu bahwa ini salah. Ini sendiri ada satu sampai di mana? Puisinya sebagai apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Jadi kebanyakan guru saat melihat muridnya tidak disiplin atau terlambat ke sekolah, pertama kali mesti mengingatkan peraturan yang telah dilanggar oleh murid tersebut, karena sudah jelas awal masuk pembelajaran dijelaskan tata tertib yang ada di sekolah ini. Dan sebelum kita menanyakan lebih lanjut, murid tersebut sudah merasa, kebanyakan dari murid-murid kita merasakan sudah merasa bersalah. Mereka pun berangkatnya tergesa-gesa. Mungkin merasa panik, merasa bersalah. Kita berusaha menenangkan dulu pada mereka dan menanyakan kenapa terlambat. Dalam setelah diseminasi ini ternyata ada 5 cara guru untuk mendisiplinkan anak. Saya tadi berpikir lebih condong ke yang kelima sebagai manajer. Jadi kita perasaan anak untuk mereka menyadari sendiri kesalahan apa yang dibuat mereka, menjawab sendiri kesalahannya, dan konsekuensi apa yang
kalian terima atas perbuatan itu, murid menyadari sendiri apa kesalahannya. Jadi ada timbal balik antara guru dengan murid itu sendiri, dan dengan usaha guru seperti itu diharapkan banyak murid tahu konsekuensinya dan merasa menyesal di hari-hari berikutnya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Terima kasih. Langsung Ibu itu pertanyaan lebih dulu. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi pada siang ini, mungkin. Terima kasih Bu Dani atas kesempatannya. Untuk refleksi yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Mungkin jawabannya hampir sama dengan Bu Yusi tadi, yaitu yang kelima sebagai among manager. Jadi sebagai guru kita merangsang siswa untuk dapat menyadari apa kesalahan yang dia lakukan, kemudian mengingatkan untuk dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut, sehingga pada kesempatan berikutnya dia bisa menjadi siswa atau anak yang lebih baik. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya sampai Ibu ya, betul sekali. Intinya pada posisi yang kelima itu kita itu saling tahu kesalahannya dan kita tuh memfasilitasi anak ya, tidak langsung menghukum atau menyakiti anak. Jadi anak itu tahu kesalahannya, kemudian kita juga mengingatkan anak apakah yang sudah kamu lakukan itu sesuai, ya, anak jadi tahu. Jadi tidak ada paksaan. Kalau misalkan anak itu nanti melakukan sesuatu hal, anak itu akan misalkan mendapatkan konsekuensinya, anak itu sudah tahu. Jadi guru itu tidak langsung memaksa kamu nanti dapat hukuman ini, tidak. Nah, kesimpulan pada diseminasi pada siang ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai among atau posisi manajer. Jadi yang paling baik itu adalah posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sesi presentasi pada siang ini sudah saya lakukan. Semoga sesi belajar kita pada siang ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil belajar Pancasila dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, karena memang di sini saya juga masih sama belajar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas mungkin waktunya sudah mengikuti kegiatan ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah materi paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dani dalam diseminasi hari ini, yaitu mengambil tema budaya positif di sekolah, di mana contoh yang diangkat itu kepada peraturan sekolah utamanya mendisiplinkan anak melalui beberapa contoh yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, saya kami merasa juga bahwa hari ini di sekitar kita sudah muncul potensi-potensi sebagai harapan pemerintah dalam era perkembangan teknologi, mungkin pertuntutan daripada abad 21 juga terkait dengan pendidikan kita, di mana dalam mulut-mulut merdeka memang itu yang diharapkan sebagai endingnya terbentuknya profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, toh ternyata
sekitar kita sudah banyak sumber-sumber belajar, sumber-sumber inspirasi, dan itu mari kita kembangkan melalui diskusi-diskusi kegiatan dalam komunitas belajar kita. Hari ini diawali Bu Dani, mungkin disusul oleh Bapak Ibu yang lain, meskipun secara non-formal, artinya sambil duduk bersama, diskusi itu terjadi, dan salah satunya dari apa yang kami dengar dari Bu Ani ketika berbicara tentang keyakinan Thomas, itu juga sudah dilakukan, dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain telah melakukan di kelas, sehingga mari pada kesempatan lainnya untuk bisa kita kembangkan destinasi ataupun komunitas belajar kita mungkin di hari-hari tertentu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini telah terlaksana. Untuk yang positif pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya sedang mengajar salam. Saya mohon maaf bagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.